Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada kajian ceramah hari ini akan disampaikan ketidaksetujuan musbah dengan ulama-ulama sekarang dan para tokoh Wahabi. Berikut simak ceramah pengajian hari ini. Saya itu sangat mencintai, bukan sekedar mencintai, sangat mencintai guru-guru kita. Ya, saya ini rungokno tenan ya. Saya sangat mencintai guru-guru kita, ya utamanya guru-guru kita kayak Mas saya Sarang, Mas saya, ya semuanya semua Mas saya termasuk Lirboyo, Bloso, Sidogiri, semuanya Kudus, Kajen, Krapyak, semuanya kita mencintai, menghormati. Juga sangat mencintai NU, saya juga mencintai Muhammadiyah, semuanya kita cintai. Cuma kadang-kadang kita mau tidak mau harus beda satu bawaan pemikiran, kadang bawaan zaman. Nah karena beda itu kita ngeritik, tapi ngeritik kan sebetulnya di hal itu saja, di hal. Kemudian orang menyimpulkan miranya dalam semua hal. Sehingga ulama mulai dulu mana tidak terima bahak hadisnya Nabi butuh penjelasan, karena Nabi nak duko itu kadang ngendikan laisa minna, tidak termasuk golonganku orang yang pernah menipu. Nah itu kalau begitu betul kan tidak ada umatnya Rasulullah SAW. Gue gak sekedar pernah menipu, rezekimu kok bodoh nih. Orang terima sekedar pernah, rezekimu kok bodoh. Gue itu laisa minna ini entah ngamek. Tapi zaman itu ulama sudah mentakwil laisa minna min fitil kal khoslah di sisi itu apa? Di sisi itu. Misalnya kita beda dengan Wahabi, saya sering kritik Wahabi, tapi dalam hal yang saya kritik saja, dalam hal yang lain kita setuju. Misalnya tradisi mereka menghormati sahabat, kita setuju. Tradisi mereka menghormati Masjid Haram, kita setuju. Tradisi mereka menghafal Quran, kita setuju. Tapi ada tradisi yang kita tidak setuju. Misalnya mereka sering nggak pati hormat sama ma'asirun nubuwah, tempat-tempat bersejarah. Jadi jangan kira kita, jadi kalau kita meritik ya di hal yang kita kritik saja. Itu pun karena kadang bawaan zaman, bawaan versi, bawaan tradisi. Terus kamu simpulkan, misalnya kamu simpulkan, Gus benci Wahabi ya tidak juga, dalam hal yang kita tidak cocok. Yang kita cocok ya cocok, kayak tadi misalnya Sayyid Muhammad itu kalau ngarang kitab, meskipun beliau beda dengan Wahabi, kalau muji ya biasa, dalam hal yang sama, dalam hal yang sama, karena mereka bermata. Ya misalnya nyuwun sewu, misalnya pengajian umum saya juga suka dari segi syiar, dari segi apa? Syiar. Tapi ada hal-hal yang memaksakan, itu mesti saya kritik. Pengkaruan kiai cilik ning desa kok ben pengajian akbar. Akhirnya panitiane door to door rong wulan sedurunge pengajian. Angger wong ditari. Tapi kalau sudah levelnya memang pondok besar, buatnya besar, keuangannya besar, itu kan memang nggak berat. Tapi kalau yang desa-desa pengajian gede, rong wulan atau 3 wulan oleh door to door itu nganti agar wong dijaluin apa? Sebab padahal kampung situ nggak butuh pengajian besar, karena butuh ijek mabadi fikih. Lalu apa ngundang kiai level apa? Nasional. Tapi karena panitianya yang angkuh. Ya seperti ini harus dikritik, tapi bukan berarti kita membenci, karena ya ada sisi baiknya. Misalnya nah nyimpulkan resikonya gitu. Misalnya ada orang alim soleh ketemu wong ayu di jalan, tanya, saking pundi mbak, saking beriki. Sebetulnya ini murni hakul jar, karena tetangganya dia takok. Berarti muamalahnya hakul jar. Terus wong alime ya terbatas. Oleh delok ora kok ngarep ngisor nganti dhuwur sak kadare. Terus bareng rugen roh, oh nak ngono jagoan mbek wong ayu ku oleh. Wong aku tahu ketemu wong alim ya jagoan mbek wong. Ayo, nah itu jenenge kesimpulan. Kan terus sak kabeh dhewe jenenge nyimpulno iku sak kabeh. Jadi saya ulang lagi ya, ini sebagai napa kita niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong mukmin kabeh kudu salimus sodri, napa salimus selamat dadane. Kula hormat sama semua orang se-Indonesia yang memberi kontribusi pada agama ini, saya hormat. Cuma bawaan kita beda itu dalam hal itu dalam hal itu. Ya misalnya ini nyuwun sewu, misalnya saya dengan tokoh-tokoh besar itu yang saya sebut itu saya hormati semua. Dengan tokoh yang kita mungkin coro dohir beda, kita hormat. Cuma mau tidak mau memang kita kadang ngeritik, tapi itu bukan bawaan kebencian, bawaan tadi kondisi, no? Misalnya gini nyun sewu ya,
Saya misalnya, saya tetap menghormati semua siapa saja memberi kontribusi pada agama ini, baik yang terkenal maupun tidak, yang tersembunyikan namanya maupun tidak. Saya sampai sekarang masih punya adat sowan kiai yang nggak terkenal, tapi memberi kontribusi pada agama ini. Saya hormat. Tapi yang tidak terkenal juga punya sisi negatif sebetulnya, karena orang nggak bisa mengakses, karena enggak. Yang terkenal punya sisi positif, yaitu syiar. Tapi resikonya biasanya terkontinu, terrutinkan hanya ngomong-ngomong ketika ada acara besar. Tapi hariannya kurang bagus biasanya karena fokus apa? Ya fokus kebesaran tadi. Kalau yang kecil biasanya hariannya bagus, bikin madrasah, bikin dunia, tapi nggak mudah diakses karena nggak terkenal. Yaitu bawaan manusia plus Sallallahu Alaihi Wasallam, didikan Kanjeng Nabi. Saya hormat sama tokoh saya, termasuk tokoh negara. Saya hormat siapa saja karena tetap menjaga kestabilan, menjaga apa? Meskipun dalam banyak hal kita beda, ya kadang beda itu kadang kita ngeritik. Itu bawaan ulama dulu Zakaria Al-Ansori itu ya ora cocok ke Imam Suyuti. Imam Suyuti ora cocok ke Imam Sakhawi. Nek ketemu mbok takok bor. Ya ulama dulu biasa satu kurun itu saling nggak bertanya karena fokus ke dunia masing-masing. Misalnya tradisi kita kalau ngaji Quran itu ya yang ditanyakan sanadnya dulu, tradisi mereka tajwidnya dulu misalnya, atau tradisi mereka itu makna dulu. Kita tidak tahu. Misalnya tradisi di India itu anak kecil itu kalau ngaji bersamaan dengan maknanya, meskipun kecil. Dalam sisi itu bagus India, tapi Indonesia enggak. Indonesia lebih suka makhrajnya dulu. Yang tentang fikihnya ada paket lain, ada paket. Terus kalau tradisi keluarga saya, meskipun keluarga Quran itu anak kecil ya agak disuruh ngapalkan Quran. Bapak saya nggak pernah nyuruh saya ngapalkan Quran, tapi setelah bisa baca kitab ya, baru disuruh ngapalkan. Ada yang enggak, yang ngapalkan dulu biar apa? Otaknya masih jernih katanya. Ya macam-macam, semuanya baik. Dan kita saling ngeritik karena tadi nak cacili langsung ngapal lo, kadang najis gak roh sopan santun. Yang fatalnya lagi kadang akidah ahli sunnah wal jamaah gak ngerti. Jadi ahli lucu kan akhirnya hafal Quran tapi akidahnya tidak ahli sunnah karena gak pernah dikenalkan ahli sunnah. Tapi sisi baiknya karena masih kecil gampang apa? Hafal, kemudian orang tuanya niat benahin akidah ahli sunnah. Ada yang sebaliknya dibelajarkan ahli sunnah dulu baru ngapalkan. Mungkin sisi negatifnya mungkin deh. Nak isu teke tuwek-tuwek ngene iki kan. Kowe gelem mesti ngapal Quran store wae. Nak rawat ini diakhiri wal asri. Amma yatasaalun anin nafil azim wa apun. Innalil muttaqin. Lalu sering nampak setoran orang tua-tua lucu. Orang tua-tua sing ben mati husnul khotimah kadang Gus kula wis tuwa tapi kepen setor Quran mbek jenengan. Tahu tak turuti. Rata-rata orang jus nyerah. Jarang enten sing langkai 2 jus. Kadang yang nyerah wis setruk, kadang yang mati macam-macam lah. Apa ya teke wong tua itu beda ya. Padahal maca. Tapi saking dalam jari piye. Jadi ini lafate wong aneh. Mau mana mau coba fam baca fancur bulan. Wasama idatil khubuk tuh atau khibuk mpon. Sebab lereni bah teman pusing kalau malas. Jadi dua khayal dewi loh. Ya seorang lagi ya kita tetap diru keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong mukmin ku salimus sadri, apa? Salimus sadri. Sehingga ini tenan kula maklumatkan. Kula niku hormat. Siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini saya hormat. Tapi kalau ngeritik bukan berarti kebencian, karena tadi ada sisi yang kita harus ngomong untuk menjaga kestabilan jalannya hadis syariah. Misalnya saya dengan Pak Yusuf Mansur hormat, saya dengan siapa saja, dengan Ustadz Abdul Somad, dengan UAS, saya hormat. Tapi ada sisi yang kita harus ngomong, karena banyak ustadz yang nggak terkenal tapi juga ikut memberi kontribusi agama ini. Makanya saya mengikuti yang tidak terkenal ini tak hormati, tapi semuanya kita hormati dari segi syiar memberi kontribusi. Kalau yang sedang tidak cocok ya dalam hal itu saja, fitilkal khaslah, ingat-ingat apa fitilkal khaslah. Tapi jangan semuanya enggak. Kita semua dididik Rasulullah salimus sadri, apa? Salimus sadri.
Begitu juga saya dulu dengan siapa saja. Asal tadi semuanya itu demi niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salimus sadri. Apa? Salimus sadri. Fal mu'min salimus sadri. Kita dalam hal misalnya masyarakat senang saya berlebihan, misalnya orang Jawa Timur, saya suka dari segi senangnya Kiai, tapi saya juga sering kritik orang Jawa Timur, meskipun yang senang saya lah, ojo berlebihan, karena kalau berlebihan senang Kiai terus sering sowan, kadang anggaran gue belanja itu sowan. Sebenarnya saya bukan kritik sowannya, sehingga anggaran belanja salam no template itu terus aku rumah itu piye. Kadang ini tak takoi kan soal aku rombongan bis tak takoi. Lu lari-lari buatan sekolah, buatan apa-apa Gus, yang penting soal Kiai lah. Bocah kok diajari. Lah ngono iku rombongannya kadang 3 dino, berarti borot itu. 3 dino. Jadi saya ngritiknya dia dalam hal itu saja, tapi mahabbahnya kita seneng, tapi kaifiahnya kadang tidak cocok. Ini perlu dicatat. Jadi hanya seperti itu. Kalau bejengan ini seneng ngaji seneng, tapi tetap sama tak kritik. Karena tadi wis gawa 3 perangkat kok gak paham. Gimana ini mau gawa kitab, gawa pulpen, gawa rekaman. Ini kan sudah mengalahkan ulama dulu. Karena ulama dulu tidak bawa. Tapi kok ilmunya jauh, ini ada apa ya? Ya tadi kalau suwon kita benana wa benal mukminin kudu aja ana khil wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Kalau hormat sama semua tokoh-tokoh, kalau sama acara-acara besar gitu lo hormat. Cuma tetap kita sebagai ahlul ilm mengingatkan, ada orang yang berjuang tuh nggak terkenal, ada orang yang berjuang nggak dapat apa-apa. Kita harus ngomong supaya orang ini juga diapresiasi. Tapi yang syiar ya kita hormati karena agama ini butuh syiar. Usaha sama tokoh-tokoh DPR itu ya akrab. Ya banyak yang saya sering ketemu sama. Tapi dalam hal yang kita tidak cocok yang ngeritik, mereka mungkin yang ngeritik kita nggak apa-apa. Jadi eling-eling ya. Ini dawuh saya Imam Saroni. Saya nerangkan dalam konteks ilmu. Ini dawuh Imam Saroni. Kalau Nabi ngendikan laisa minna efitilkal khaslah, bukan berarti dia menjadi murtad karena laisa. Loh, kalau makna sebenarnya kan laisa minna orang itu menjadi murtad. Orang termasuk golongan wong sing tahu bodoni. Mau sekedar pernah itu tidak termasuk golonganku. Karena itu tenan maknanya hakikat sing umat Nabi sapa? Semuanya pernah bodoh ini Pak sering? Sering. Kadang rezekinya ya dari nyun sewu, kalau kebanyakan maklar itu rezekinya dari apa? Gak bodoh ini kira-kira payu. Misalnya kayak jujur, maklaran tanah yang Kulon Progo sampai tinggu bendera yo. Apa melok apa bukan ini? Kulon Progo. Pak, tanah tak tuku lah didamel napa? Weh, kalau damel pertanian untuk beri prospek. Padahal niatnya itu iki apa dadi apa? Bendera. Dituku rega murah. Misalnya tuh ingin, mungkin Jimban dari bandara Pak. Mungkin Jimban regane larang, mungkin dereng larang kalau tak tumbas Pak. Gelem ta ora wong iki. Misalnya jujur ngono. Misalnya ono wong sponsor umroh. Ayo umroh nang Rasulullah. Ben aku sugih, mergo nek ana umroh aku sugih. Gak payu umroh. Tapi nek muni ngene, wong kudu kangen Nabi, kangen Ka'bah. Wong ora kangen Nabi Ka'bah. Carane kangen yo umroh. Mandidi, sing jujur mbek sing rapati jujur. Gak jawab bae kira-kira. Mandidi. Lha iku misale terus hadis laisa minna iku maknane apa? Hakikat. Jadi saya ulang lagi ya, jadi Jokulino nyimpulkan, karena nyimpulkan itu resiko, karena tadi konteks fikih itu jelimet konteks fikih itu. Jadi misalnya ada orang alim soleh ketemu perempuan cantik, bawaan tonggo takok. Ini kan sebetulnya memang termasuk istisna dimaklumi. Nak ketemu faktor tonggo, faktor belajar, faktor berobat kan nazarul ajnabi dan ajnabiyah pengecualiannya kan apa? Muamalat, berobat, syahadah, ya ada beberapa lah. Tapi terus nyimpul oh ternyata jagoan wong ayu ku oleh. Dan justru wong alim nyaman nak jagongan mbek wong ayu di depan umum. Nak wong ra alim kan malah sedang nak dhewean malah keliru tuh.